Ayo KPK, usut harta pejabat Pemprov Jatim di LHKPN yang lenyap 49,1 miliar rupiah. Jaringan Kawal Jawa Timur atau Jaka Jatim dalam aksi demonstrasinya di depan kantor Bapeda Jatim dan Gedung Negara Geraha di Surabaya, Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025 tidak hanya mendesak KPK segera menangkap pejabat dan ex-pejabat Pemprov yang terlibat korupsi dana hibah. Mereka juga meminta KPK untuk mengusut harta kekayaan para penyelenggara negara tersebut. Terlebih usai dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam persidangan Sahat Tua Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Surabaya, ada pejabat yang harta kekayaannya justru lenyap hingga puluhan miliar rupiah. Salah seorang orator demo, Holik Firmansyah menyebut pejabat tersebut yakni ex-Kabid Rendalev Bapeda Jatim yang kini Kepala Bidang Pendapatan lain-lain Bapenda Jatim, Iqmal Putra. Sekarang, kalau kita menggunakan akal sehat, logika kita untuk berpikir kritis, kira-kira masuk akal tidak? Seorang pejabat dalam waktu kurang lebih 2 tahun, harta kekayaannya 48 miliar, 9 tiba-tiba hilang. Tidak logis, saudara. Seorang pengusaha saja tidak akan mungkin hartanya logis hanya dalam angka 2 tahun saja. Berbeda dengan Iqmal yang kemudian dilindungi mati-matian oleh pejabat Pemprov, saudara. Di LHKPN 2023, si Iqmal ini harta kekayaannya berkurang drastis. Benarkah yang diteriakkan Jaka Jatim? Mari cek fakta dan datanya. Iqmal Putra sempat dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam sidang kedua Sahat Tua Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Surabaya, tanggal 30 Mei tahun 2023. Dalam perkara korupsi hibah ini, Sahat divonis 9 tahun penjara dan membayar uang pengganti 39,5 miliar rupiah. Iqmal dihadirkan bersama Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Hari Nur Cahaya Murni, Kasubit Perencanaan dan Pendanaan Bapeda Jatim, Rusmin, serta Kabirokesra Jatim Imam Hidayat. Iqmal menjadi sorotan tajam lantaran sebagai kepala bidang terbilang tajir melintir, memiliki harta kekayaan mencapai puluhan miliar rupiah, bahkan jauh di atas Wagub Jatim saat itu, Emil Dardak maupun Gubernur Khofifah. Wah, dari mana sumbernya? Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara alias LHKPN, total harta kekayaan Iqmal saat masih menjabat Kabid Rendalev Bapeda Jatim mencapai 57,8 miliar rupiah yang dilaporkan pada tanggal 16 Maret tahun 2022 untuk jenis laporan periodik 2021. Bandingkan dengan Khofifah yang memiliki harta kekayaan 25 miliar rupiah dan Emil Dardak 9,8 miliar rupiah. Setahun kemudian, harta Iqmal yang dilaporkan pada tanggal 13 Maret tahun 2023 untuk jenis laporan periodik 2022, berubah susut drastis hingga 11,8 miliar rupiah menjadi 45,9 miliar rupiah. Saat dirotasi menjadi Kepala Bidang Pendapatan lain-lain Bapenda Jatim, harta kekayaan Iqmal semakin terkikis tajam. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan pada tanggal 6 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik 2023, semakin turun bahkan lebih ekstrim hingga 37,2 miliar rupiah atau tinggal tersisa 8,6 miliar rupiah. Dengan demikian, harta kekayaan Iqmal selama 3 tahun justru turun tajam 49,1 miliar rupiah dari 57,8 miliar rupiah yang dilaporkan pada 2022 menjadi 8,6 miliar rupiah yang dilaporkan pada 2024. Bagi Jaka Jatim, penurunan harta kekayaan yang tajam dalam tempo 3 tahun tersebut terbilang aneh, terlebih perubahannya terjadi usai Iqmal dihadirkan JPU KPK menjadi saksi dalam sidang Sahat. Ada kabar angin yang diterima oleh Jaka Jatim. Di jalan sana, Jambangan tepatnya, si Iqmal ini membeli salah satu aset. Harganya kurang lebih 5 miliar. Dibeli oleh si Iqmal. Ini kan patut kita curigai, saudara. Tiba-tiba uangnya hilang lenyap, puluhan miliar. Tiba-tiba asetnya bertambah. Aset yang dimaksud Jaka Jatim, yakni Mazaya Coffee and Roastery di Jalan Gayung Sari Barat 10 Surabaya yang pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, dieksekusi petugas jurusita Pengadilan Agama atau PA Surabaya lantaran pemiliknya,
Fauzi Priambodo gagal melunasi kredit sebesar 5,4 miliar rupiah di salah satu bank swasta syariah. Pihak bank lalu melelang Mazaya Coffee and Roastery melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Surabaya pada 2021. Hasilnya, Iqmal Putra memenangi lelang dengan harga 4 miliar rupiah. Usai lelang, petugas PA Surabaya meminta Fauzi untuk mengosongkan bangunan. Ini perlu menjadi perhatian publik. Ini perlu menjadi perhatian bersama. Benar tidak kabar burung ini? Kalau ini benar, ini menjadi novum baru, ini menjadi bukti baru. Jangan-jangan pejabat Pemprov Jatim ini money laundry-nya di bagian aset-aset ini, saudara. Melihat harta kekayaan di LHKPN yang hilang tidak wajar tersebut, Koordinator Jaka Jatim, Musfik mendesak KPK agar mengusut hingga ke tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan ini pula diusut korupsinya sampai ke tindak pidana pencucian uangnya, kawan-kawan sekalian. Betul? 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 Dalam kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim, 4 orang sudah divonis bersalah pada persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya dan dijebloskan ke penjara. Mereka yakni ex-wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tuasi Manjuntak divonis pidana penjara 9 tahun dan membayar uang pengganti 39,5 miliar rupiah. Lalu ajudan Sahat, Rusdi divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Sedangkan Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi selaku penyuap, masing-masing divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Di awal-awal Sahat diringkus KPK, kantor Hovifah saat menjadi Gubernur Jatim turut digeledah KPK pada tanggal 21 Desember tahun 2022. KPK juga menyasar ruang kerja Wagub Emil Dardak dan Sekda Prof Jatim, Adi Karyono yang kini penjabat atau PJ Gubernur Jatim. Kendati ruang kerjanya diubek-ubek KPK selama 10 jam dan hingga Sahat CS divonis, baik Hovifah maupun Emil tak pernah diperiksa ataupun dihadirkan sebagai saksi di persidangan Sahat. Hanya Adi yang dihadirkan pada sidang keempat Sahat, tanggal 13 Juni tahun 2023. Usai Sahat divonis, KPK kemudian membuka lagi kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim dengan menetapkan 21 tersangka. Termasuk 3 ex-pimpinan DPRD Jatim, yakni Kus diduga Kusnadi, AS diduga Anwar Sadat dan AI diduga Ahmad Iskandar.